Dan kata Pak Jokowi, kita udah ngerasain gimana politisasi agama itu berdampak sangat panjang banget. Dan dampaknya terus-menerus meresap sampai ke masyarakat paling bawah. Iya, gue maklumin kalau seorang Jokowi punya kekhawatiran tentang politisasi agama. Konflik yang mestinya cuma sekedar perbedaan politik atau perbedaan partai, perbedaan capres, ketika masuk unsur agama atau Tuhan dibetot-betot dalam kampanye. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Acara Munas HIPMI di Solo, itu banyak tokoh politik hadir. Yang menarik, hadir juga Mbak Puan sebagai Ketua DPR. Karena acaranya di Jawa Tengah, Mbak Puan dijemput sama Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jadi Mas Ganjar ini sebagai tuan rumah dan Mbak Puan sebagai tamu. Batiknya samaan, batik yang memang didedikasikan atau diberikan oleh panitia kepada para tamu undangan. Pak Jokowi juga pakai batik yang sama. Ngobrol nih Mbak Puan sama Mas Ganjar dan suasananya kelihatan adem. Persepsi kita bahwa ada persaingan sangat keras antara Puan dan Ganjar pada saat itu nggak kelihatan tuh. Dua-duanya cair, dua-duanya ngobrol dan jalan bareng-bareng memasuki arena acara Munas HIPMI. Ya seperti biasa, saling sentil. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyentil ini Mbak Puan dan Mas Ganjar, dua-duanya terlihat sangat akrab sekali. Itu kata Bahlil. Yang ingin gue sampaikan adalah ternyata memang dalam kondisi atau dalam politik yang seringkali terjadi perdebatan, terjadi pergesekan, itu adalah orang-orang para pendukungnya. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana para elitnya, ya biasa-biasa saja. Mereka bisa saling respect, mereka bisa saling menghormati, mereka bisa saling menjalin komunikasi. Apalagi Mbak Puan dan Mas Ganjar adalah satu partai. Satu hal yang paling pasti, cara seorang Ganjar Pranowo merespek tamu-tamunya, anggota DPR, elit partai ini penting untuk kita lihat, kita apresiasi. Setiap orang atau pada konteks ini, dia memposisikan dirinya secara pas sebagai tuan rumah, sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia memposisikan dirinya secara baik yang mengapresiasi semua tamu-tamunya yang hadir di acara Munas HIPMI di Solo itu. Walaupun dia bukan anggota HIPMI, tetapi cara mengapresiasinya itu luar biasa. Bisa dikatakan persaingan 2024 sama sekali tidak terlalu terasa di acara atau tata cara Ganjar menyambut Mbak Puan pada saat itu. Pidato di Munas HIPMI, Jokowi mengatakan, jangan politisasi agama untuk 2024. Iya, gue maklumin kalau seorang Jokowi punya kekhawatiran tentang politisasi agama. Konflik yang mestinya cuma sekedar perbedaan politik atau perbedaan partai, perbedaan capres, ketika masuk unsur agama atau Tuhan dibetot-betot dalam kampanye, yang terjadi bukan cuma perbedaan politik tetapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang bakal bersaing di pemilu 2024 untuk menjaga suasana politik tidak sampai memanas. Itu satu hal. Yang kedua yang menarik adalah dalam sambutannya Presiden Jokowi kembali mengingatkan. Jadi dia sebutkan, ini para capres dan cawapres yang mungkin ada di ruangan ini. Gue ingin gambarin ya, yang di ruangan itu tuh ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Lanyala Mataliti,
Nah, itu yang namanya sering-sering disebut. Kalaupun dalam survei elektabilitasnya Ganjar Pranowo selalu di atas yang lain. Mbak Puan, Erik, apalagi Lanyala, itu barangkali surveinya masih di angka 1, tapi Ganjar mungkin sudah lebih dari 30% di survei. Nah, Pak Jokowi mengingatkan pada orang-orang yang mungkin atau yang dianggap sebagai capres dan cawapres yang punya peluang untuk bertarung di 2024. Jangan gunakan politik identitas. Jangan politisasi agama. Kalau permusuhan, kenapa? Karena kategorisasi agama itu cuma ada 2, seiman atau kafir. Lo bayangin ketika terjadi perbedaan politik dianggap kafir. Ketika tidak sama pilihan politik dihalalkan darahnya. Ketika tidak sama mengusung capres lalu lo kemudian disesat-sesatkan. Ini yang paling mengerikan. Kenapa? Karena kalau dalam ini cuma sekedar perbedaan politik, nanti setelah coblos-coblosan dan terpilih presiden baru kan kita bisa gandengan tangan, bisa kembali lagi membangun Indonesia. Tapi kalau politik dihiasi dengan politisasi agama, nggak bisa tuh. Karena stigma kafir, stigma sesat, stigma halal darahnya, itu akan distempel seumur hidup. Kan mengerikan, kita akan terbelah. Lo masih ingat kan Pilkada 2016-2017 di Jakarta ketika ayat mayat dimainkan sedemikian rupa, ketika kitab suci dieksploitasi sedemikian rupa. Sampai sekarang dampaknya belum kelar-kelar loh. Perhatiin deh, di sekolah-sekolah bahkan untuk memilih ketua OSIS saja guru-gurunya terinfiltrasi atau terprovokasi oleh asumsi bahwa untuk memilih seorang pemimpin itu harus satu iman. Lo bayangin kitab suci yang agung itu diturunkan hanya untuk menjegal orang yang berbeda agama menjabat sebagai ketua OSIS. Salah satunya Jokowi meminta agar tidak ada satupun yang mempolitisasi agama untuk kepentingan pemilu. Politisasi agama, jangan. Kita sudah merasakan. Bisa, kata Pak Jokowi, Pilpres 2024 itu ya maksimal anget-anget dikit lah. Terjadi persaingan, oke. Terjadi perbedaan pendapat, oke. Terjadi kompetisi yang keras, oke. Tetapi jangan sampai panas, jangan sampai merusak. Dan pesan yang disampaikan jelas, jangan politisasi agama untuk kekuasaan politik. Itu pesan yang berkali-kali disampaikan oleh seorang Jokowi, seorang presiden yang hampir 10 tahun ini serius membangun Indonesia. Kita lihat apresiasi di G20 kemarin, negara-negara luar mengapresiasi kita. Pesannya jelas, jangan sampai hanya karena persaingan politik bangsa ini bubrah, bangsa ini rusak-rusakan kembali. Dan kata Pak Jokowi, kita udah ngerasain gimana politisasi agama itu berdampak sangat panjang banget. Dan dampaknya terus-menerus meresap sampai ke masyarakat paling bawah. Indonesia.